Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musbihatul Duha, mahasiswa PPG PITS 4 UIN STS Jambi. Pada kali ini akan menyampaikan materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mari kita membumikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai muslim. Berikut titik fokus materi yang akan dipelajari. Yang pertama tentang definisi Al-Quran, yang kedua fungsi Al-Quran, yang ketiga definisi Al-Hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran memiliki makna adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, yang mana membacanya merupakan suatu ibadah. Firman Allah tentang turunnya Al-Quran sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil, yang artinya Dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran diantaranya adalah: 1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, lewat malaikat menampakkan sebagai orang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Materi lanjutan proses turunnya Al-Quran sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran yang turun pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Yang ketiga, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai pedoman hidup. Fungsi Al-Quran yang kedua sebagai rahmat bagi alam semesta. Fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai cahaya petunjuk. Fungsi Al-Quran yang keempat sebagai cahaya petunjuk. Isi kandungan Al-Quran ada beberapa inti. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, tentang syariah, dan tentang akhlak atau muamalah. Al-Hadis. Mari kita pelajari bersama tentang Al-Hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi SAW, dan terkadang juga sebelumnya. Macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis hamimiyah atau cita-cita. Hadis yang menyebutkan keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasi, seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada 19 Asyura. Yang kedua, takririyah atau ketetapan. Hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh para sahabat. Yang ketiga, hadis fi'liyah atau perbuatan.
yaitu hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, kauliyah atau perkataan. Hadis ini yang memuat perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi hadis yang pertama, tafsir atau menjelaskan. Yang kedua, tasyri' atau menetapkan. Yang ketiga, takrir atau memperkuat. Pengertian dari menjelaskan bahwa hadis itu adalah menjelaskan ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Sedangkan hadis fungsi sebagai tasyri' atau menetapkan itu adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang ketiga, pengertian dari takfir atau memperkuat adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam hadis. Istilah dalam ilmu hadis itu ada sanad, matan, rawi, ahad. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.